Shalom jemaat Tuhan terkasih.
ibadah cepat kami akan mulai Tuhan. Berkati kami yang WL, sehingga pemain musik terlebih hamba-Mu nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan lagu pujian sukacita. Siapa yang suka berdangdut pada pagi hari ini, silakan angkat tangannya. Siapa yang suka berdangdut, mari kita menaikkan lagu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, sehat dan sukacita bagi kita sekalian. Sekalipun sekarang kita tidak dapat menyelenggarakan ibadah chapel secara langsung dan konvensional, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini, namun kasih, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, bahkan berkat-berkatnya tidak pernah berubah atau berhenti meski dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberikan kesempatan serta diizinkan melangsungkan ibadah secara online atau yang sering disebut teleibadah. Itu sudah merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang patut pula kita syukuri. Saudara yang terkasih, menurut pemikiran saya, situasi sulit yang sedang kita hadapi sekarang ini tidaklah sebanding atau belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasih Allah atau semua hal yang telah dikaruniakannya kepada kita semua sampai detik ini.
Saya rindu di tengah layanan ibadah online ini kali ini kita semua memandang kepada Kristus, berpusat pada Kristus, mengalami urapan serta jamahannya. Sebab sudah semestinya kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekalipun kita ada di dalam tempat yang berbeda, ada yang di rumah, di asrama, di kamar, namun sejatinya esensi dan pusat daripada ibadah dan penyembahan kita adalah Kristus dan hati kita. Sebab kita adalah bait-Nya. Maka sudah semestinya damai, sukacita dan hadirat Allah itu melekat dalam diri kita. Dan bukan bergantung kepada benda, gedung, suasana ibadah, musik, puja dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih seputar pandemi virus corona. Ada apa dengan pandemi virus corona? Tidak disangka-sangka pandemi virus corona ini telah menjungkir balikan berbagai konsep-konsep pemikiran, sistem budaya, dan berbagai sistem jenis bidang yang telah ada. Bahkan yang sudah mapan sekalipun, termasuk di dalamnya pemikiran di bidang teologi dan penerapannya di lingkungan gereja, STT, bahkan lingkungan masyarakat. Di balik semua peristiwa ini Di balik semua peristiwa ini sebetulnya ada tantangan yang begitu menarik yang ditujukan kepada gereja, yaitu tubuh Kristus, untuk menuju kepada suatu perubahan yang membumi. Apa pembelajaran yang dapat ditarik untuk menyongsong masa depan yang lebih bermakna? Apa pengalaman kita di sekitar pandemi virus corona? Dan apa masa depan yang ingin kita capai? Kehadiran pandemi virus corona secara tidak langsung telah menggiring serta mengubah cara berpikir dan tindakan atau perilaku kita menuju masa depan yang lebih bermakna. Virus corona telah menerjang pikiran-pikiran yang telah usang, yang perlu segera ditinggalkan. Di manakah posisi dan peranan kita? Bapak Ibu Saudara kasih, kita perlu belajar dari beberapa peristiwa sejarah di masa lalu. Jas Santayana pernah berkata, orang yang tidak mau belajar dari sejarah akan terkutuk untuk mengulanginya lagi. Sebuah perkataan yang bijaksana. Kita perlu belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satunya adalah sejarah tentang seorang muda yang bernama Newton. Newton adalah seorang mahasiswa di Universitas Cambridge pada tahun 1661. 4 tahun kemudian terjadi epidemi yang menyebabkan universitas tersebut meliburkan para mahasiswanya. Newton akhirnya pulang kampung ke rumah ibunya. Dan pada suatu hari sehabis makan, Newton merasa kepanasan dan memilih untuk beristirahat di alam terbuka. Di kebun apel milik ibunya. Kebetulan sesekali ia melihat sebuah apel jatuh ke bumi. Pertama ia heran kenapa apelnya jatuh ke bumi dan bukan ke bulan. Kedua, karena ia heran, ia bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dari proses bertanya, ia menemukan adanya gravitasi di jagat raya ini sebagai sebuah sistem di mana segala sesuatu berhubungan dengan segala sesuatu. Ketiga, ia mengagumi berlakunya sistem tersebut secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, kini dunia mengalami pandemi virus corona. Apakah proses heran, bertanya, dan mengagumi yang dialami Newton terulang lagi? Singkatnya, dunia telah berubah melalui proses heran, bertanya, dan mengagumi. Cerita tentang Newton melihat buah apel jatuh ke kebun ibunya sudah berulang kali diceritakan oleh beberapa pihak. Namun kisahnya kini menjadi relevan untuk diceritakan kembali sehubungan dengan terjadinya pandemi virus corona dan usaha mengatasinya lewat penutupan sekolah, kampus, serta gedung gereja. Dan tentunya ini bukan sekedar berlibur. Saudara, kini sekolah dan kampus serta gereja ditutup karena pandemi virus corona. Para pelajar dan mahasiswa, guru, dosen, pendeta, jemaat harus belajar, mengajar, melayani, bekerja, beribadah di rumah masing-masing. Apakah akan efektif hal tersebut? Efektif atau tidaknya bergantung pada pikiran. Apakah pikiran Newton yang siap belajar atau pikiran bukan Newton yang hanya sekedar berlibur? Pikiran yang siaga adalah kunci dari keberhasilan. Dari mana datangnya pikiran yang siaga? Tentunya dari pengalaman dan sumbang saran serta peranan kita. Bapak Ibu Saudara, dengan konsep sementara tinggal di rumah, kita banyak dan bisa memetik pelajaran yang positif. Sementara tinggal di rumah adalah anugerah dan kesempatan emas yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Di rumah dan tidak meninggalkan rumah bukan berarti kita tidak memiliki iman.
Bukan berarti kita seorang penakut, pengecut, kurang doa, atau tidak percaya pada Tuhan. Justru di rumahlah kita bisa menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Singkirkan sejenak tentang hal-hal negatif yang berkaitan tentang corona. Dan beralihlah untuk memikirkan hal-hal yang positif. Mencoba hal-hal yang positif dan membangun. Kesempatan di dalam rumah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita dapat mentransformasi diri. Membuat perubahan, memikirkan terobosan baru. Isi tenaga baru untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, inti bahasan saya hari ini merupakan hasil perenungan di tengah pandemi virus corona. Saya menghasilkan sebuah hal yang menarik bahwa pasca wabah virus corona, kita harus pergi mempersiapkan diri menjadi gereja tanpa tembok pembatas. Saatnya kita bergerak menjadi gereja tanpa tembok pembatas. Saudara, jika kita kembali membaca dan merenungkan kisah Pentakosta, lahirnya gereja mula-mula serta pergerakan Injil yang tercatat di dalam kisah para rasul, sesungguhnya saya menilai bahwa merekalah jemaat gereja yang menularkan cara hidup yang sepatutnya kita ikuti dan terapkan pada era kita ini. Kita juga perlu belajar bahwa melalui peristiwa Pentakosta, sistem ibadah yang dahulu dilakukan di bait Allah dan di sinagog-sinagog berubah menjadi sistem ibadah yang tidak kaku dan mengikat. Ibadah yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali di Yerusalem, setiap minggu di bait Allah dan sinagog, mendadak bisa dilakukan tiap-tiap hari baik di bait Allah maupun di rumah-rumah jemaat. Apakah yang menandai keunikan dari gereja mula-mula? Yaitu tiap-tiap hari jumlah mereka kian bertambah. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, bersekutu dan berdoa memuji Tuhan. Banyak pula terjadi mujizat dan tanda. Jemaat mengalami persatuan, saling berbagi, saling memberi, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, dan tidak ada perbedaan dan kesenjangan di antara mereka. Dan yang menarik, mereka juga disukai banyak orang, menjadi berkat. Dan sejak itulah pintu penderitaan dimulai. Kematian Stefanus menjadi lonceng penyebaran mereka untuk memencar dan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih, saya juga melihat mereka seumpama gereja organik yang berhasil membawa misi kegerakan Injil sampai ke ujung bumi pada era penulisan kitab Kisah para Rasul. Apa itu gereja organik? Gereja organik adalah gereja yang bertumbuh dan berlipat ganda menjadi gerakan yang bermultiplikasi secara spontan. Gereja organik muncul dimanapun benih ditanam. Ia bisa di warung kopi, di pasar, di tempat kerja, di kampus, di tempat bisnis, di rumah-rumah, bahkan di tempat-tempat lainnya. Sifat gereja ini muncul dimanapun ada kehidupan. Saudara tak harus meninggalkan aktivitas sehari-hari hanya untuk masuk gereja ini. Gereja ini berdiri karena ada kuasa Injil yang merupakan kekuatan Allah dan tidak dibatasi oleh tembok ataupun gedung gereja belaka. Sebab gereja organik bukan berbicara tentang sebuah organisasi atau kelembagaan, tetapi bicara tentang sebuah kehidupan rohani yang terus bergerak dinamis atau sebuah kegerakan yang terus berjalan dari kegerakan menuju kegerakan yang lainnya. Apa yang digambarkan di atas adalah berhubungan dengan istilah gereja tanpa tembok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar. Jika kita kembali pada cerita faktual mengenai pandemi virus corona COVID-19 yang masih merajalela, gereja masih tergopoh-gopoh dan mengalami kesulitan untuk menyikapi situasi yang heboh ini. Lalu, mengapa gereja perlu memikirkan kelanjutannya dari sekarang? Saudara ini kasih, saat fenomena virus corona ini semakin menyebar dan tak kunjung reda atau berhenti, saya mulai memahami bahwa gerakan gereja tanpa tembok ini sedang terjadi di mana-mana. Tiba-tiba gedung gereja yang begitu megah dengan peralatan yang super canggih tiba-tiba harus dikosongkan. Pendeta-pendeta besar yang selama ini sangat sibuk khotbah sampai tidak punya waktu dengan keluarga, tiba-tiba jadwal jadi kosong. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan sedang ingatkan arti gereja yang sesungguhnya. Tuhan sedang memurnikan sikap gereja hari-hari ini. Jika kita melihat situasi sekarang, tiba-tiba di mana-mana ada ibadah keluarga, bahkan tiap-tiap hari. Tidak ada pendeta besar, tidak ada WL dengan suara yang bagus, tidak ada lighting dengan dibumbui asap-asap, tidak ada pendeta yang khotbah lucu-lucu.
Semua mencari Tuhan, bukan cari pendeta. Semua minta kesembuhan pada Tuhan, bukan hamba Tuhan besar. Semua masuk hadirat Tuhan, meski tidak ada musik. Semua merasakan kekuatan dari firman Tuhan tanpa pendeta yang jago khotbah. Saudara yang kasih Tuhan, momen isolasi sosial telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan bergereja. Banyak orang Kristen mulai mengkaji ulang hakikat ibadah bergereja dan melayani. Ibadah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan penampilan. Ibadah ternyata dapat dilakukan di dalam rumah atau kos dengan pakaian sehari-hari dalam suasana yang lebih non-formal. Gereja bukan lagi melulu dikaitkan dengan bangunan, tetapi orang. Persekutuan bukan sekedar perkumpulan bersama di tempat yang sama dan melakukan ritual yang sama. Persekutuan itu tentang hati, pelayanan. Juga tidak lagi identik dengan segala sesuatu yang gerejawi. Orang mulai berbondong-bondong memikirkan pelayanan di luar tembok gereja. Kepedulian sosial semakin kental. Situasi ini di dalam taraf tertentu pasti akan membawa perubahan dalam bergereja sesudah pandemi reda. Gereja harus mengantisipasi, bukan sekedar mengikuti, apalagi menangisi situasi. Bapak Ibu Saudara, gereja tampaknya akan ada di posisi yang sama. Perubahan tidak terelakkan. Penyesuaian menjadi kebutuhan. Dalam penjelasan saya kali ini akan menerangkan apa saja yang akan menjadi tantangan bagi gereja pasca wabah corona mereda. Bagaimana gereja mengantisipasinya. Jika fokus orang percaya mengenai gereja bukan lagi terus mengarah kepada gedung atau bangunan, atau jenis-jenis kegiatan yang hanya dilakukan di dalam gereja, maka gereja yang sejati itu akan keluar, menular, dan semakin menjamur menjangkau keluar, sehingga kesaksian gereja akan efektif dan hasilnya banyak orang akan dimenangkan dan diselamatkan. Kegerakan ilahi dan kuasa Injil akan terjadi dari rumah ke rumah, sekolah ke sekolah, pasar ke pasar, pabrik ke pabrik, dan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan setiap orang percaya akan menjadi imam dan pelayan yang bergerak dinamis dan tidak lagi menjadi orang percaya yang pasif, tidak berkembang, bertumbuh secara mandiri dan selalu bergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan. Jika setiap orang percaya dari berbagai denominasi gereja sama-sama keluar memikul tanggung jawab yang sama, yaitu pergi dari gereja yang disebut gedung dan keluar kepada orang-orang yang belum percaya, maka sekat-sekat dan semua perbedaan yang memecah belah gereja selama ini akan segera berakhir. Setiap orang percaya akan menjadi gereja yang sejati, bukan orang-orang percaya yang dibeda-bedakan dan disekat dalam denominasi gereja yang masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih, selama ini para pemimpin mungkin hanya menekankan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kalaupun pelayanan di luar gedung gereja tetap diberitakan, hal itu biasa dianggap pelayanan kelas 2. Yang terpenting adalah pelayanan gerejawi. Fokus jemaat diletakkan pada gereja lokal atau denominasi. Situasi sekarang memaksa banyak orang untuk memikirkan ulang cakupan pelayanan. Ketika semua pelayanan gerejawi yang biasa dilakukan tidak lagi bisa dilaksanakan, apakah mereka berhenti melayani Tuhan? Tentu saja tidak. Mereka justru tertantang untuk berpikir keluar kotak. Fokus pelayanan bukan lagi gereja, tetapi dunia. Gereja tidak identik dengan kerajaan Allah. Sebaliknya, gereja perlu berkontribusi lebih nyata bagi kerajaan Allah di dunia. Seiring dengan kepedulian sosial yang semakin mengental, gereja kurang peduli dengan lingkungan, dipandang telah salah haluan. Cakupan pelayanan seharusnya dilebarkan. Begitu kira-kira sekarang tertancap dalam pikiran banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sekarang justru memberi banyak peluang. Seorang ayah mungkin mulai memberanikan diri untuk memimpin ibadah keluarga. Walaupun mungkin sekedar mengarahkan semua anggota keluarga untuk mengikuti ibadah. Orang tua mulai mengambil peran lebih besar dalam mengajari anak-anak secara rohani. Anak-anak muda memberi diri sebagai sukarelawan di berbagai tempat kemanusiaan. Setelah wabah ini sirna, seberapa serius pemimpin gereja mengajarkan dan menerapkan keimaman orang percaya. Seberapa jauh jemaat akan diberi kesempatan dalam pelayanan. Siapkah gereja melebarkan ruang pelayanan? Maukah gereja membuka pelayanan-pelayanan baru yang berada di luar kota? Bagi gereja-gereja yang selama ini hanya berfokus pada pelayanan di panggung atau mimbar, kini saatnya untuk melebarkan kota.
Jika pelayanan hanya dibatasi pada pujian, musik, doa, dan kegiatan gereja lainnya, maka banyak talenta jemaat akan terbuang dengan sia-sia. Tidak semua orang diberi karunia yang berhubungan langsung dengan panggung. Bapak Ibu Saudara, observasi singkat di lapangan sudah cukup untuk memberi bukti kuat bahwa banyak gereja bersikap eksklusif. Masyarakat tidak merasakan dampak positif dari kehadiran gereja. Kegiatan-kegiatan amal yang dilakukan gereja pun hanya bersifat sporadis. Sekedar program, bukan panggilan. Lebih parah lagi, gereja kadangkala mendapat stigma negatif dari masyarakat. Para pemimpin gereja harus berani berinvestasi pada pelayanan publik. Ini waktunya bagi gereja untuk memikirkan kerajaan Allah lebih daripada kerajaan sendiri. Yang perlu dilayani bukan anggota-anggota gereja, tetapi masyarakat luas. Dunia benar-benar membutuhkan kehadiran gereja sekarang. Akhirnya saudara, wabah corona COVID-19 mungkin akan segera berlalu. Masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri menghadapi perubahan nanti. Jangan menunggu, jangan tergopoh-gopoh. Siapkan semua mulai dari hari ini. Mari kita menjadi generasi gereja tanpa tembok pembatas. Sola Deo Gloria. Kiranya melalui renungan seputar pandemi virus corona ini menjadikan kita gereja tubuh Kristus yang memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Para mahasiswa yang kami kasihi, apa kabar? Saya sebagai ketua berharap saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan sehat.
walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sebagai ketua, saya menghimbau kepada saudara semua untuk tetap belajar, konsentrasi untuk pendidikan, kerjakan tugas, dan jangan merasa bahwa ini karena situasi begini menyebabkan saudara juga bersantai. Dan juga terpenting, kami himbau sampaikan kepada seluruh mahasiswa, beritahu kepada keluarga bahwa saudara sehat dan baik, puji Tuhan. Dan juga jangan lupa beritahu keluarga untuk beban kuliah saudara, biaya kuliah untuk dibayarkan. Sampai hari ini perlu saudara tahu bahwa ada tunggakan yang kurang lebih 70-80 juta. Dan ini kami harap dibayarkan supaya kegiatan pendidikan kita, kegiatan kuliah, termasuk makan minum, bisa lancar selama saudara ada di kampus. Jadi ini berita yang kami sampaikan kepada saudara, dan mohon diinformasikan dengan baik kepada keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Jemaat pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Yesus Kristus, rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.